Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula أن تعلمنا ما ينفعنا وأن تنفعنا بما علمتنا وأن تزيدنا علما وعملا وأن تدفع عنا البلاء والوباء والربا والزلازل والمحن ما ظهر منها وما بطن. Para pemirsa Roja TV, para pendengar Radio Roja, dan saudara-saudariku kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita bisa bertemu kembali dalam kajian ilmiah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang Allah berkahi, ilmu yang bisa menjadikan kita baik dan mulia di dunia ini dan di akhirat nanti. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi yang sangat kita cintai, Nabi yang sangat kita kagumi, Nabi yang selalu kita junjung tinggi, selalu kita taati dan selalu kita percayai, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam tersebut juga terlimpahkan kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mengkaji kaidah yang ke-21 dari bab keempat dari buku yang sedang kita bahas ini, buku Al-Qawaid Al-Fiqhiyah, kaidah-kaidah praktis memahami fikih Islam, yang dikarang oleh Al-Ustadz Al-Fadil Ahmad Sabiq bin Abdul Latif Abu Yusuf. Dan ini adalah kaidah yang terakhir dalam buku ini. Kaidah ini merupakan kaidah yang sangat penting untuk kita ketahui, kaidah yang sangat luas cakupannya dalam fikih Islam. Kaidah ini berbunyi, al-wasail laha ahkamul maqasid. Al-wasail laha ahkamul maqasid, yang artinya perantara itu mempunyai hukum tujuannya. Perantara itu mempunyai hukum tujuannya. Disebutkan di sini, dari kaidah ini ya terbagi, atau dari kaidah ini akhirnya muncul kaidah-kaidah cabang. Ya. Setiap perantara itu mempunyai hukum tujuannya. Karena tujuan-tujuan yang berbeda, maka hukum perantaranya menjadi berbeda. Makanya banyak kaidah-kaidah turunan dari kaidah ini. Seperti misalnya, ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Ketika suatu kewajiban tidak sempurna kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu itu menjadi wajib. Ya. Maka sesuatu itu menjadi wajib. Karena tujuannya wajib, maka perantaranya atau sarananya juga wajib. Contohnya misalnya, sholat berjamaah di masjid ketika keadaannya normal adalah kewajiban bagi seorang laki-laki. Maka bersiap-siap untuk sholat berjamaah jadinya wajib. Berjalan untuk pergi ke masjid
menjadi wajib karena tujuannya sholat berjamaah. Karena tujuannya sholat berjamaah, meluangkan waktu untuk untuk sholat berjamaah di masjid menjadi wajib. Ya. Termasuk di antara cabang dari kaidah yang tadi, ya, bahwa perantara itu mempunyai hukum tujuannya, ya, adalah kaidah ma la yatimul makruh illa bihi fahuwa makruh. Apabila ada sesuatu perbuatan yang hukumnya makruh, tidak sempurna kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu tersebut hukumnya menjadi makruh. Ya, seperti misalnya keberadaan seseorang di masjid dengan keadaan mengeluarkan bau yang tidak sedap sehingga mengganggu orang lain, ini makruh. Sehingga sesuatu yang menjadikan dia seperti itu, ya, hukumnya menjadi makruh. Misalnya memakan bawang merah. Ya, memakan bawang merah sebelum pergi ke masjid. Biasanya seseorang setelah memakan bawang merah, ya, maka mulutnya akan bau. Ya. Maka mulutnya akan bau. Dan ketika mulutnya bau, dia akan mengganggu jamaah yang lain. Maka memakan bawang merah sebelum pergi ke masjid menjadi makruh. Begitu pula mengenakan pakaian yang mungkin sudah beberapa hari tidak dicuci sehingga baunya menyengat. Ini juga menjadi makruh karena keadaan seperti itu akan mengganggu orang-orang yang ada di dalam masjid. Ya, dan gangguan tersebut, ya, makruh. Sehingga memakai baju yang baunya bisa mengganggu orang lain ke masjid, ya, menjadi makruh. Termasuk di antara turunan dari kaidah yang sedang kita bahas adalah kaidah ma la yatimul haram illa bihi fahuwa haram. Sesuatu yang haram apabila tidak bisa sempurna kecuali dengan sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain tersebut menjadi haram juga. Sesuatu yang haram apabila tidak bisa sempurna kecuali dengan sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain itu menjadi haram juga. Seperti contohnya, ya, misalnya ada orang ingin berzina. Ada orang ingin berzina. Dia harus berjalan ke suatu tempat. Misalnya ke sebuah hotel. Maka perjalanan dia ke hotel menjadi haram. Siap-siapnya dia melakukan perzinaan menjadi haram. Semua yang dia lakukan untuk tujuan itu menjadi haram, walaupun asalnya tidak haram. Walaupun asalnya tidak haram. Berangkatnya seseorang ke suatu tempat mubah-mubah saja sebenarnya. Tapi karena tujuannya adalah sesuatu yang diharamkan, maka menjadi haram. Kalau misalnya ada orang ingin bunuh diri di suatu tempat, bunuh diri haram. Misalnya ada orang ingin bunuh diri, ya, dia ke sebuah hotel, kemudian ingin naik ke atap, ya, seperti ini, ya, dia ingin terjun dari hotel tersebut misalnya. Maka persiapan dia, usaha dia untuk ke sana, perjalanan dia ke sana, dia beli apa untuk kebutuhan itu, semuanya menjadi haram. Ma la yatimul haram illa bihi fahuwa haram. Ya. Apabila ada sesuatu yang haram tidak bisa sempurna kecuali dengan sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain tersebut hukumnya haram. Ya, al-wasail laha ahkamul maqasid. Perantara itu mengambil hukum tujuannya.
perantara itu hukumnya seperti hukum tujuannya. Ya. Contohnya lagi, mala atau kaidah turunan dari kaidah yang inti yang kita bahas dalam majelis ini adalah kaidah mala yatimul mustahabbu awil mandubu illa bihi fahuwa mustahab atau fahuwa mandub. Ma la yatimmu al-mandubu illa bihi fahuwa mandub. Ma la yatimmu al-mustahabbu illa bihi fahuwa mustahab. Intinya, apabila ada sesuatu yang disunnahkan, tidak bisa sempurna kecuali dengan sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain tersebut menjadi sunnah. Apabila ada sesuatu yang sunnah tidak bisa sempurna kecuali dengan sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain tersebut hukumnya sunnah. Seperti misalnya, ya, kalau kita katakan memakai parfum di hari Jumat itu sunnah, maka membeli parfum hukumnya sunnah. Membeli parfum hukumnya sunnah. Kenapa? Karena memakai parfum di hari Jumat ya tidak mungkin sempurna kecuali dengan membelinya. Ya, maka membeli parfum hukumnya menjadi sunnah. Taib. Semua yang disunnahkan, maka perantara menuju ke sana menjadi sunnah. Semua yang diharamkan, perantara ke sana menjadi haram. Semua yang dimakruhkan, perantara menuju ke makruh, ya, hukumnya makruh, ya. Semua yang diwajibkan, maka perantara ke sana menjadi wajib. Taib. Dalil dari kaidah ini. Kaidah ini dalilnya banyak di dalam Islam, ya. Seperti ayat di dalam surat At-Taubah. Ayat 120 sampai 121. Ayat yang menjelaskan tentang usaha seseorang untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Untuk berangkat perang. Dan berangkat perang itu ibadah. Maka semua yang mereka usahakan untuk berangkat perang maka menjadi ibadah. Dalam ayat tersebut disebutkan dzalika bi annahum la yusibuhum dhama'un wala nasabun wala makhmasatun fi sabilillah wala yata'una mawti'an yaghidul kuffar wala yanaluna min aduwwin nailan illa kutiba lahum bihi 'amalun salih. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Ya, disebutkan yang demikian itu adalah karena mereka tidak ditimpa kehausan, tidak ditimpa kepayahan dan kelaparan di jalan Allah, dan tidak pula menginjak suatu tempat yang membangkitkan amarah orang-orang kafir, dan tidak menimpakan sesuatu bencana kepada musuh, melainkan dituliskan bagi mereka dengan yang demikian itu suatu amal saleh. Ya, maksudnya perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan ya untuk mewujudkan jihad mereka dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh semuanya. Karena tujuannya amal saleh. Maka semua perantara menuju ke sana dianggap sebagai amal saleh. Kemudian di ayat berikutnya, wala yunfiquna nafaqatan saghiratan wala kabiratan wala yaqta'una wadiyan illa kutiba lahum liyajziyahumullahu ahsana ma kanu ya'malun. Sesungguhnya ya dan mereka tidaklah menafkahkan suatu nafkah yang kecil dan nafkah yang besar, dan tidaklah mereka melintasi suatu lembah,
melainkan dituliskan bagi mereka amal saleh pula. Karena Allah akan memberi balasan kepada mereka dengan balasan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Ya. Nafkah yang mereka keluarkan, baik nafkah kecil maupun nafkah yang besar, ya. Perjalanan mereka melewati lembah-lembah untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka hal tersebut menjadi amal ibadah. Ya. Ini menunjukkan ya bahwa perantara menuju amal saleh maka dihukumi menjadi amal saleh. Baik. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua adalah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang keutamaan salat berjamaah. Ya, kita katakan salat berjamaah adalah amalan ibadah. Maka perjalanan menuju ke sana menjadi amalan ibadah. Disebutkan di dalam hadis yang sahih, ya, diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, salatu ahadikum fi jama'atin tazidu ala salatihi fi suqihi wa baitihi bid'an wa 'ishrina darajah. Salatnya salah seorang dari kalian dengan berjamaah, maksudnya di masjid, itu melebihi salat dia di pasarnya dan di rumahnya hingga 20 sekian derajat. Wadzalika bi'annahu idza tawadda'a fa ahsana al-wudu' thumma ata al-masjid. Hal itu dikarenakan apabila dia berwudu dan membaguskan wudunya, kemudian dia pergi ke masjid, la yuridu illa shalah, dia tidak menginginkan pergi ke masjid tersebut kecuali salat, lam yakhtu khutwatan illa rufi'a biha darajah, tidaklah dia melangkahkan kakinya kecuali dia akan diangkat, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 1 derajat. Au huttat anhu biha khati'ah, atau dosanya dihilangkan, ya, 1 dosa dihapus darinya. Wal malaikatu tusalli ala ahadikum ma dama fis shalah, dan para malaikat berdoa kebaikan, bersolawat maksudnya berdoa kebaikan, dan para malaikat berdoa kebaikan untuk salah seorang dari kalian selama dia di tempat salatnya. Allahumma salli alaihi, Allahumma arhamhu ma lam yuhdith fihi ma lam yu'dhi fihi. Malaikat mendoakan kepadanya, Allahumma salli alaihi, ya Allah, ya mudah-mudahan engkau beri kebaikan kepada dia, ya, yang duduk menunggu salatnya. Allahumma arhamhu, ya Allah rahmatilah dia, maksudnya orang yang duduk di masjid untuk salat, ya, menunggu salat jamaah. Ma lam yuhdith fihi, selama dia belum batal. Ma lam yu'dhi fihi, selama dia tidak mengganggu orang lain. Kalau lihat, ya, kalau kita lihat hadis ini, maka hadis ini menjelaskan bahwa ketika seseorang pergi ke masjid, dia berusaha untuk salat berjamaah, maka semua usahanya menjadi ibadah, ya. Langkah dia ke masjid menjadi ibadah, kemudian menunggu salat berjamaah, ya, duduknya dia di masjid tersebut untuk menunggu salat berjamaah, ya, ini jadi ibadah, ya. Dan ini menguatkan kaidah yang sedang kita bahas, al-wasail laha ahkamul maqasid. Perantara itu, ya, mengambil hukum tujuannya. Perantara itu mempunyai hukum seperti hukum tujuannya. Ya, perantara itu hukumnya seperti hukum tujuannya. Baik. Hadis lain yang menunjukkan hal ini, ya, hadis dengan sanad yang sahih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza tawadda'a ahadukum fi baitihi thumma atal masjida kana fi salatin hatta yarji'." Apabila salah seorang dari kalian berwudu di rumahnya,
kemudian dia datang ke masjid, maka dia itu berada di dalam sholat sampai dia kembali. Maka dia itu berada di dalam sholat sampai dia kembali. Ya, jadi berangkatnya dia ke masjid, menunggu sholat berjamaah, kemudian pergi, semuanya diberikan pahala sholat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sholat ke masjid ya tidaklah bisa sempurna kecuali dengan usaha ini. Usaha untuk datang ke masjid, berjalan, menunggu, ya kemudian kembali ke rumahnya. Taib. Dalil yang lain adalah dalil tentang menjenguk saudara sesama muslim. Di dalam hadisnya disebutkan, innal muslima idza 'ada akhahul muslim lam yazal fi hurfatil jannah hatta yarji. Sesungguhnya seorang muslim apabila menjenguk saudaranya sesama muslim, maka dia selalu berada di dalam surga sampai pulang. Ya. Karena menjenguk adalah amalan ibadah, maka usaha seseorang untuk menjenguk, kemudian kembali dari menjenguk ke rumahnya, semuanya dianggap ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalil-dalil seperti ini ya di dalam syariat Islam ya sangat banyak. Baik, yang berikutnya adalah macam-macam wasilah. Ya, bahwa wasilah atau perantara ini ada beberapa macam. Yang pertama, ya di sini disebutkan ada dua macam wasilah. Wasilah yang langsung disebutkan hukumnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jenis yang kedua adalah wasilah yang tidak disebutkan hukumnya langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasilah yang pertama, yaitu wasilah yang langsung disebutkan hukumnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hukumnya tetap ya sesuai dengan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hukumnya. Contohnya ya seperti menikah dan membeli budak ya atau memiliki budak. Ini adalah wasilah untuk menikmati atau berhubungan intim dengan seorang wanita. Kalau kita ingin ya berhubungan intim dengan wanita atau melampiaskan syahwat kita kepada wanita, maka tidak ada perantara ke sana kecuali yang ditentukan oleh syariat. Syariat sudah menentukan perantaranya. Perantaranya bisa menikah yang pertama atau bisa memiliki budak. Maka perantara seperti ini tidak mungkin digantikan dengan yang lain. Kita tidak boleh membuat perantara lain ya selain dua perantara ini. Karena itulah perantara yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Baik. Contoh lain ya. Seperti misalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya menjadikan memiliki jenggot dan memotong kumis sebagai perantara untuk menyelisihi orang-orang Yahudi dan menyelisihi orang-orang musyrikun. Maka perantara ini hukumnya tetap. Perantara ini hukumnya tetap karena sudah dijelaskan oleh Islam di dalam hadis yang sudah tertentu. Sehingga tidak boleh kita katakan bahwa oh sekarang orang Yahudi misalnya mereka berjenggot. Orang Yahudi sekarang berjenggot, orang-orang musyrikin sekarang ada yang berjenggot. Maka kita tidak boleh menggunakan perantara ini untuk menyelisih mereka. Tidak boleh kita katakan demikian. Kenapa?
Karena perantara tersebut jelas-jelas sudah dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sudah ditentukan oleh syariat, sehingga hukumnya tetap tidak bisa berganti hukum. Contohnya seperti tadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa di antara cara menyelisih kaum musyrikin adalah dengan memelihara jenggot dan mencukur kumis. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, khaliful musyrikin, selisihilah orang-orang musyrikin, wafirul liha, panjangkanlah jenggot kalian, wa ahfus syawarib, dan potonglah kumis-kumis kalian. Ini jelas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadikan memanjangkan jenggot dan mencukur kumis adalah wasilah atau perantara untuk menyelisih kaum musyrikin, sehingga hukumnya menjadi tetap. Ini jenis wasilah yang pertama. Contohnya lagi seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa aqimis salata lidzikri. Lakukanlah salat untuk mengingatku. Lakukanlah salat untuk mengingatku. Baik. Ini menunjukkan bahwa salat tidak bisa digantikan dengan yang lainnya. Kita bisa mengingat Allah dengan selain salat. Tapi tidak bisa kita tinggalkan salat untuk apabila masih bisa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikatakan oleh sebagian orang, mereka mengatakan tujuan salat kan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau sudah mengingat Allah Subhanahu wa taala tidak perlu kita salat. Ada orang-orang yang mengatakan demikian. Kita katakan bahwa salat sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala hukumnya. Dan disebutkan bahwa dengan salat kita bisa mengingat Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak boleh mengganti hukum salatnya. Kita tidak boleh mengubah hukum salatnya. Hukum salatnya tetap, dan dia menjadi wasilah untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, sehingga salat diwajibkan dan hukumnya tetap, dan salat ini menjadi perantara atau menjadi wasilah untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jenis wasilah yang kedua adalah wasilah yang tidak disebutkan secara spesifik oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan ini terbagi menjadi 3. Jenis wasilah yang kedua ini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah wasilah yang bisa dipastikan bisa mencapai tujuannya. Wasilah yang dipastikan bisa mencapai atau mengantarkan seseorang kepada tujuan. Maka wasilah yang seperti ini mengambil hukum tujuannya. Masuk dalam kaidah al-wasail laha ahkamul maqasid, bahwa semua perantara itu mengambil hukum tujuannya. Semua perantara itu mengambil hukum tujuannya. Seperti misalnya membunuh sesuatu yang haram. Dan dengan menebas leher, maka pembunuhan pasti terjadi. Ketika leher seseorang sudah tertebas, pasti dia mati. Maka menebas leher seseorang tersebut menjadi haram. Baik. Dan itu kepastian, kalau orang sudah tertebas lehernya, maka dia akan mati secara pasti. Sehingga ini bisa dimasukkan ke dalam wasilah yang bisa dipastikan bisa menyampaikan seseorang kepada tujuannya. Baik. Yang kedua adalah wasilah
yang sangat jarang bisa mencapai tujuannya. Wasilah atau perantara yang sangat jarang bisa menyampaikan seseorang kepada tujuannya. Dicontohkan di sini seperti kalau ada seseorang yang berkata, kita wajib melarang menanam anggur karena bisa digunakan untuk bahan dasar membuat minuman keras. Ya. Karena bisa digunakan untuk bahan dasar membuat minuman keras. Wasilah yang seperti ini ya tidak mengambil hukum tujuannya. Karena betapa banyak ya terutama di daerah kaum muslimin, betapa banyak orang yang menanam anggur tapi tidak digunakan untuk membuat minuman keras. Ya terutama di daerah kaum muslimin ya. Sehingga ini bisa dikategorikan sebagai wasilah yang jarang menyampaikan seseorang kepada sesuatu yang diharamkan. Contohnya lagi misalnya menjual celana dalam. Ya, menjual celana dalam atau BH di daerah kaum muslimin. Kita katakan ya sangat jarang di daerah kaum muslimin yang menjadikan misalnya celana dalam bagi wanita atau BH ya digunakan di tempat umum. Pasti mereka akan menggunakannya di dalam, ya, maksudnya ditutupi. Sehingga tidak mungkin kita katakan dilarang menjual celana dalam dan BH karena celana dalam dan BH itu bisa digunakan untuk mengumbar aurat. Karena kita hidup di daerah kaum muslimin dan di daerah tersebut ya orang akan sangat malu untuk melakukan hal yang demikian. Maka ini ya adalah sarana atau wasilah yang sangat jarang bisa menyampaikan seseorang kepada ya kemaksiatan, kepada tujuannya ya, kepada tujuannya. Sama dengan misalnya ya, sama dengan menjual sesuatu yang diharamkan. Menjual sesuatu yang diharamkan tapi untuk tujuan baik. Misalnya dengan mengatakan ya ini ada rokok. Ya rokok tidak disebutkan nasnya di dalam Al-Quran dan Sunnah karena memang di zaman dulu tidak ada. Ada orang menjual rokok dan rokok ini haram hukumnya ya. Tapi tujuan dia dengan rokok ini ya misalnya seseorang bisa menghilangkan peningnya. Dengan rokok ini seseorang bisa menghilangkan peningnya. Dan kalau peningnya hilang ya atau pusingnya hilang, dia bisa bekerja dengan baik. Ya seperti ini kita katakan tidak bisa kita terima. Kenapa? Karena dia jarang ada orang yang demikian. Ya terutama di masyarakat yang bukan perokok. Terutama di masyarakat yang mereka tidak merokok. Ya, kejadian seperti itu sangat jarang. Kemudian yang ketiga, ya wasilah yang secara umum bisa menyampaikan seseorang kepada tujuannya. Wasilah yang secara umum bisa menyampaikan seseorang kepada tujuannya. Ya, hukumnya wasilah ini diperselisihkan oleh para ulama. Apakah mengambil hukum tujuannya ataukah tidak? Tapi pendapat yang kuat adalah pendapat yang mengatakan bahwa apabila suatu wasilah menyampaikan seseorang kepada tujuannya, dan biasanya demikian, walaupun tidak bisa dipastikan, maka hukum wasilah tersebut seperti hukum tujuannya. Hukum wasilah tersebut seperti hukum tujuannya. Seperti misalnya, menjual anggur kepada orang yang biasanya menggunakannya untuk membuat minuman keras. Menjual anggur kepada orang yang biasanya
menggunakan anggur tersebut untuk minuman keras. Kita katakan kita katakan di sini bahwa ini adalah wasilah yang menyampaikan seseorang kepada sesuatu yang diharamkan. Walaupun tidak bisa dipastikan. Bisa jadi orang yang membeli anggur tersebut yang biasanya digunakan untuk minuman keras, bisa jadi dia memakannya. Bisa jadi dia menyedekahkannya kepada orang lain. Tapi karena kebiasaan dia adalah membeli anggur untuk dibuat minuman keras, maka ya kita ambil hukum sesuai dengan kebiasaan dia. Sesuai dengan keadaan terbanyaknya. Ya, sesuai dengan kemungkinan terbesarnya. Sehingga tidak boleh. Ya, tidak boleh kita menjual anggur kepada orang yang kita anggap bahwa dia akan menggunakannya untuk sesuatu yang dilarang. Ya, seperti misalnya menjual pisau. Menjual pisau pada asalnya halal. Tapi kalau misalnya ada indikasi-indikasi tertentu, ya, dan indikasinya kuat, yang menunjukkan bahwa pembeli yang datang ke kita tidaklah membeli pisau itu kecuali untuk kejahatan, maka kita tidak boleh menjual pisau ini yang harusnya, yang biasanya boleh kita jual, kita tidak boleh menjualnya kepada seseorang yang ada indikasi-indikasi itu. Kenapa demikian? Karena ini wasilah menuju kepada sesuatu yang diharamkan. Dan kemungkinannya besar. Ya. Karena dia wasilah menuju sesuatu yang diharamkan, maka menjadi haram. Baik. Ini pembagian yang pertama. Ya, pembagian yang pertama itu ada wasilah yang telah dijelaskan secara spesifik dalam nas. Yang kedua, ada wasilah yang tidak dijelaskan secara spesifik dalam nas. Ya. Yang kedua ini terbagi menjadi tiga. Ada yang bisa dipastikan menyampaikan kepada tujuannya. Ada yang sangat jarang bisa menyampaikan seseorang kepada tujuannya. Ada yang biasanya ya menyampaikan seseorang kepada tujuannya. Baik. Pembagian yang kedua adalah pembagian dari sisi atau apabila wasilah tersebut ditinjau dari sisi halal haramnya. Ya. Pembagian wasilah ditinjau dari sisi halal haramnya. Ini terbagi menjadi dua. Wasilah yang pertama adalah wasilah yang telah disebutkan oleh Allah hukumnya. Maka hukumnya tidak bisa berubah dengan perubahan tujuan. Hukumnya tidak bisa berubah dengan perubahan tujuan. Ya, seperti misalnya perzinaan. Kalau ada orang yang berzina untuk menafkahi keluarga, maka tidak bisa kita katakan perzinaannya mengambil hukum menafkahi keluarga. Kenapa? Karena perzinaan sudah dijelaskan hukumnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan hukumnya oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa itu diharamkan. Ya. Seperti misalnya Allah Subhanahu wa taala katakan wala taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Janganlah kalian mendekati perzinaan. Karena sesungguhnya perzinaan adalah perbuatan keji dan itu jalan yang buruk. Ya, itu jalan kehidupan yang buruk. Sudah dijelaskan oleh Allah hukumnya. Maka walaupun tujuannya berubah, maka tetap saja ya hukumnya tidak berubah. Karena dia diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun tujuannya baik,
Maka al-ghayah la tubarirul wasilah. Tujuan itu tidak menjadikan wasilahnya legal, ya. Tujuan yang baik tidak menjadikan wasilah yang buruk menjadi dibolehkan. Contohnya lagi, kalau misalnya ada orang korupsi. Ada orang korupsi, tujuannya adalah untuk memakmurkan kerabatnya. Yang memakmurkan, menjadikan kerabat makmur itu baik. Atau misalnya tujuannya untuk menyantuni fakir miskin, menyantuni anak-anak yatim. Ya, tujuan ini baik. Tapi wasilah, ya, seperti korupsi, ini tidak dibolehkan. Karena itu termasuk bentuk khianat. Itu termasuk bentuk khianat. Dan khianat dilarang dalam Islam. Begitu pula itu termasuk bentuk pencurian. Dan pencurian termasuk dosa besar di dalam Islam. Ya. Maka tujuan yang baik, ya, tidak menjadikan wasilah yang buruk menjadi baik. Ada orang, ya, yang menjadi nikmat ibadahnya dengan musik misalnya. Maka seperti ini tidak menjadikan musiknya menjadi baik. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, telah mengharamkan alat-alat musik. La yakunanna aqwamun min ummati yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Benar-benar akan ada banyak kaum dari umatku yang mereka menghalalkan perzinaan, mereka menghalalkan kain sutra bagi laki-laki, dan mereka menghalalkan khamar, semua yang mabukkan, dan menghalalkan alat-alat musik. Ya, kalau misalnya ada orang yang mengatakan, Ustadz, saya itu kalau beribadah dengan musik, ya, saya mendapatkan ketenangan yang sangat luar biasa. Kita katakan, ya, keterangan itu diberikan oleh syaitan ke dalam hatimu agar engkau terus bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taib. Yang kedua, ya, jenis wasilah yang kedua dari sisi halal, dari sisi hukumnya, ya, adalah wasilah yang asal hukumnya mubah. Kalau tadi wasilah yang sudah dijelaskan hukumnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, misalnya dijelaskan haram, ya sudah haram, walaupun tujuannya baik. Yang kedua, wasilah yang asal hukumnya mubah. Maka inilah yang hukumnya mengikuti tujuannya. Kalau tujuannya baik, maka wasilah tersebut menjadi baik. Tujuannya buruk, maka wasilah tersebut menjadi buruk, ya. Wasilahnya asalnya halal, asalnya mubah, maka hukumnya ini menjadi berubah. Hukumnya bisa berubah sesuai dengan tujuannya. Tujuannya halal, tujuannya haram, ya, tujuannya wajib, tujuannya sunnah, tujuannya makruh, ya, tujuannya mubah, ya, maka wasilah ini mengikuti tujuannya, ya, seperti yang sudah kita contohkan beberapanya tadi, ya. Misalnya membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran hukumnya sunnah, ya. Kita disunahkan untuk membaca Al-Quran. Maka membeli mushaf hukumnya sunnah, ya. Membeli mushaf hukumnya sunnah. Karena dengan mushaf itu dia bisa membaca Al-Quran. Bahkan kalau misalnya ada orang membeli HP, tujuannya agar bisa membaca Al-Quran di setiap waktunya, ya, atau tujuannya agar bisa memperbanyak membaca Al-Quran, karena di HP tersebut, ya, ada aplikasi-aplikasi untuk membaca Al-Quran, ya, maka membeli HP-nya menjadi sunnah. Silaturrahim sunnah. Kalau misalnya ada orang, ya, ketika membeli HP-nya, dia berniat agar dengan HP tersebut saya bisa menjaga tali silaturrahim, saya bisa menguatkan tali silaturrahim, maka membeli HP-nya hukumnya menjadi sunnah. Bahkan membeli HP bisa menjadi wajib hukumnya. Kalau misalnya ada seseorang, ya, misalnya ada seseorang
dia diwajibkan untuk berdakwah karena punya ilmu. Dan dia tidak bisa mewujudkan dakwahnya kecuali dengan membeli HP, maka membeli HP menjadi wajib. Ya. Dan kita tahu ya, dakwah itu wajib bagi orang yang mampu. Ya, bagi orang yang dia punya ilmu, dia punya kewajiban untuk berdakwah, punya kewajiban untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau misalnya ya seseorang tidak bisa mewujudkan amar ma'ruf nahi mungkarnya kecuali dengan membeli HP, ya, dengan HP tersebut dia bisa beramar ma'ruf nahi mungkar, dia bisa berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bisa kita katakan membeli HP-nya juga menjadi wajib. Ya, intinya ya, seperti kaidah yang pertama, al-wasail laha ahkamul maqasid. Ya, perantara itu mempunyai hukum seperti tujuannya. Ya, demikian yang bisa Anda sampaikan dalam kesempatan kali ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan Allah berkahi ilmu kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala muliakan kita semuanya dengan ilmu ini di dunia ini dan di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dan dengan demikian ya selesailah pembahasan kita dalam buku Al-Qawaid Al-Fiqhiyah yang dikarang oleh Ustaz Al-Fadil Ahmad Sabiq Ibn Abdul Latif Abu Yusuf, ya. Karena pembahasan hari ini adalah pembahasan yang terakhir di buku ini. Walhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Dan insyaallah kita akan bertemu kembali dalam kajian yang lain. Amin amin ya rabbal alamin. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustadz atas pembahasan materi yang sangat bermanfaat sekali di kesempatan pagi hari ini. Dan ikhwatal Islam azakumullah, saatnya kami membuka sesi tanya jawab. Silahkan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Jakarta. Ya, mohon maaf Ibu, sebelum dilanjutkan mohon dikecilkan terlebih dahulu volume televisi atau radionya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ini mau bertanya. Waalaikumsalam. Bicara tentang wasilah. Apakah wasilah itu dipertanggungjawabkan? Kan Ana pernah mencoba menjadi wasilah. Kata orang, wasilah itu dipertanggungjawabkan karena nanti dua orang yang ditaruhkan itu ada apa-apa, tanggung jawabnya dunia akhirat. Bagaimana berihal dengan wasilah yang bertanggung jawab bila si Ikhwan dan Ahwatnya itu ternyata akidahnya bukan sunnah, salah satunya Ahwatnya sunnah, Ikhwannya nggak sunnah Pak Ustadz. Baik. Tuh. Nah itu apakah wasilahnya itu bertanggung jawab Pak Ustadz? Ya mohon penjelasannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustadz. Baik. Jawaban dari pertanyaan ini ya kembali kepada anggapan seseorang, ya. Kembali kepada anggapan seseorang. Apabila sebagai perantara ya untuk menuju pernikahan, ya. Dan pernikahan termasuk sesuatu yang disunnahkan, bisa jadi pernikahan menjadi wajib, ya. Maka wasilah-wasilah menuju ke sana ya sesuai dengan hukum tujuannya. Kalau misalnya pernikahan untuk seseorang yang kita usahakan hukumnya itu wajib, maka usaha kita untuk menjodohkannya menjadi wajib. Kalau misalnya orang yang kita nikahkan, ya pernikahannya hukumnya sunnah, maka usaha kita untuk menjodohkan keduanya hukumnya sunnah. Ustadz, bagaimana dengan pertanggungjawaban? Ya, pertanggungjawaban di sini kembalinya kepada anggapan kita ketika mengusahakan itu. Kalau anggapan kita ketika mengusahakan itu adalah anggapan yang baik, maksudnya bagaimana? Penilaian kita kepada keduanya. Kita nilai orang ini baik, orang ini baik. Ya, kita berusaha untuk menjodohkannya. Maka itu yang kita pertanggungjawabkan. Kalau ditanya nantinya di hari kiamat, kenapa engkau jodohkan ini dengan ini? Kita bisa menjawab, karena saya menganggap keduanya baik. Ya, dan itu uzur kita.
Walaupun nantinya walaupun nantinya pada kenyataannya pernikahannya tidak baik. Ya, itu bukan tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita adalah pada penilaian kita saat kita berusaha. Ya. Dan sebagai seorang perantara yang mengusahakan pernikahan, ya, maka kita harus benar-benar selektif. Kita harus benar-benar hati-hati, ya. Jangan sampai kita menjodohkan, ya, orang yang memang kita sudah tahu dia tidak baik. Kalau kita ketika menjodohkan, ya, kita sudah tahu tidak baik. Anggapan kita orang ini tidak baik, tapi kita jodohkan dengan orang yang baik. Maka kita akan mempertanggungjawabkan ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kita tahu kalau itu tidak baik. Berbeda kalau kita tidak tahu. Ya, kita tahunya dia orang baik. Kita sudah korek-korek beritanya, datanya, ya. Kita sudah berusaha untuk mencari tahu jati diri dia. Dan yang kita dapatkan kebaikan. Maksudnya tidak ada kabar yang sampai kepada kita kecuali kabar-kabar yang baik saja. Kita sudah berusaha. Ternyata ketika dijodohkan tidak cocok. Terjadi sesuatu yang tidak baik setelah itu. Maka seperti ini bukan tanggung jawab kita. Ya, kita tidak tahu yang sesuai dengan hakikatnya, ya. Tidak ada yang tahu hakikat kecuali Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak ada yang tahu hakikat secara pasti, ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala, apalagi hati manusia, ya. Siapa yang tahu hati manusia? Orang bisa menampakkan yang baik di hadapan kita, tapi sebenarnya hati dia tidak baik, ya, dan ini banyak. Makanya sebagai perantara-perantara dalam pernikahan, ya, maka berhati-hatilah, ya. Yakinkan bahwa orang yang kita jodohkan adalah orang-orang yang baik, ya. Apabila ada ketidakbaikan pada orang yang akan kita jodohkan, sampaikan kepada calonnya. Sampaikan kepada calonnya, ya, agar kita benar-benar bisa mempertanggungjawabkan, ya, orang yang kita jodohkan tersebut. Si fulan ini, ya, dia punya kelebihan demikian. Tapi saya melihat ada yang kurang. Kekurangannya seperti ini. Silahkan dipertimbangkan. Ya, kalau sudah jujur seperti itu, ya, maka sudah. Dia sudah menunaikan tanggung jawab dia. Apalagi yang berhubungan dengan akidah. Karena, ya, kasihan, ya, kalau misalnya seorang wanita Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidahnya lurus, kemudian dijodohkan dengan seorang laki-laki yang akidahnya tidak lurus. Saya tidak katakan bahwa pernikahannya batal, tidak, ya. Tapi kasihan orang yang demikian. Bisa jadi nantinya suaminya tersebut menjadi sebab menyimpangnya akidah istrinya itu. Padahal tadi istrinya akidahnya sudah lurus. Tapi karena, ya, di dalam keluarga yang tertinggi adalah laki-laki, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa walirrijali 'alaihinna darajah, ya. Laki-laki itu sebagai pengatur. Laki-laki itu punya derajat di atas wanita, ya, dalam kehidupan berkeluarga seperti ini. Begitu pula dalam kehidupan bernegara, ya. Begitu pula dalam ibadah, ya, ibadah sholat misalnya. Ya, maka apabila keadaan demikian, bisa jadi wanita atau istri yang tadi akidahnya lurus, yang menjadi menyimpang karena diarahkan oleh suaminya. Ya, makanya, ya, para perantara pernikahan, ya, yang disebut mak comblang, ya, sebenarnya, ya, amalan tersebut adalah amalan yang mulia. Kenapa? Karena mengantarkan kepada perbuatan yang mulia, yaitu perbuatan atau sunnah menikah. Namun, ya, mereka punya tanggung jawab yang besar juga. Ya, tanggung jawabnya adalah menyampaikan, ya, apa yang ada pada calon, ya, sebagaimana adanya. Jangan ada yang ditutupi. Jangan ada yang ditutupi. Ya, sampaikan kepada calon apa yang kita ketahui tentang orang yang kita sodorkan.
ya. Dan kalau kita menganggap dia baik, katakan dia itu orang baik, ya. Kalau kita ada kabar buruk, ya, maka jujurlah. Sehingga tidak ada yang dizalimi, ya. Demikian yang bisa Ana sampaikan dalam kesempatan kali ini, ya. Mohon maaf atas sempitnya waktu, ya, karena ada kegiatan lain. Saya akhiri sampai di sini. Saya akhiri kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.